Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Gunakan masker setiap keluar dari rumah dan cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan di rumah dan di sekitar rumah secara berkala. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam sikap berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah yang senantiasa Tuhan beri atas hidup kami. Tuhan sertai kami dalam istirahat malam kami hingga pagi ini. Tuhan hantarkan ke sekolah dengan selamat, bertemu dengan teman-teman dan guru kami. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Tuhan memberkati kami, beri hikmat, akal budi dan kepintaran senantiasa agar kami mengerti dan mampu menerapkannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Perhatikan dan dengarkan ya anak-anak. Aldi ada? Aldo Prandika ada? Cynthia sakit? Suratnya ada tidak? Harap diperhatikan anak-anak bahwa kita wajib menulis surat ketika kita berhalangan hadir ke sekolah, baik itu karena sakit ataupun izin, dan surat tersebut ditandatangani oleh orang tua atau wali siswa. Ibu mohon untuk diingat. Oke, lanjut. Dedi ada? Rizka, Jeremia, Yesaya, baik, absensi kita telah selesai. Pada pertemuan kali ini ada 3 orang izin, 1 orang sakit, dan 2 orang tanpa keterangan. Anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Pelajaran kita minggu lalu mengenai dosa dan pertobatan. Coba satu orang menjelaskan apa itu dosa. Betul sekali Jessie. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Ibu minta satu orang lagi untuk menjelaskan akibat-akibat dari dosa. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, Doni. Iya, benar sekali. Terima kasih Doni dan Jessie atas jawabannya. Doni menyatakan bahwa salah satu akibat dari dosa adalah rusaknya moral di dalam diri manusia. Dosa juga menyebabkan manusia menjadi egois. Dan dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak, terutama dengan sesama dan alam. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu pertobatan? Iya, betul sekali. Pertobatan adalah berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Ibu acungkan 2 jempol kepada siswa dan siswi yang berani menjawab materi kita yang Ibu tanyakan hari ini. Hari ini kita akan belajar bab 5
dengan materi Allah memelihara ciptaannya. Yang punya buku silakan buka di halaman 34 bab 5, Allah memelihara ciptaannya. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara, kemudian mampu menjelaskan alam ciptaan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia, kemudian mampu menulis dan membacakan refleksi mengenai Allah memelihara alam semesta. Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan tercapai dalam kegiatan belajar mengajar ini akan Ibu bacakan sebagai berikut. Kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan baik secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, kompetensi inti keterampilan adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan tercapai dalam kegiatan belajar mengajar ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Yang kedua, menjelaskan alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Yang ketiga, menulis dan membaca refleksi mengenai Allah memelihara alam. Dan yang keempat, merancang kegiatan memelihara alam. Seperti biasa, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan seperti yang Ibu lakukan saat ini, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok kalian menjadi 6 kelompok untuk membuat tugas clipping di rumah. Apakah sekarang kalian duduk berdekatan dengan teman kelompok kalian? Ini memudahkan kita untuk berdiskusi pada penjabaran materi pada kegiatan inti nanti. Memahami materi bab 5 ini mengenai Allah memelihara ciptaannya, terlebih dahulu kita akan membaca salah satu bahan bacaan Alkitab untuk kita lebih memahami lagi materi ini yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama Ayub pasal 38 ayat 1 hingga ayat yang ke-38 dengan perikop jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta.
Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungannya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah semua pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarkannya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu? Yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan. Di manakah jalan ke tempat terang berpencar? Ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi. Yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat gemuruh, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah, atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan mintakur bujuk pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya ke atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat
sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberi pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa yang dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berkata. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga firman ini boleh menambah ilmu, boleh menambah berkat untuk kita dalam memahami materi kita hari ini. Selanjutnya perhatikan gambar pada slide yang sudah Ibu siapkan di depan ini, dan mari kita pahami makna apa yang tersirat pada gambar tersebut. Bagaimana menurut kalian gambar-gambar ini? Tampak lingkungan yang sangat asri, sejuk, dan indah dipandang mata. Terasa menyenangkan sepertinya tinggal di daerah seperti ini. Lalu kita akan perhatikan gambar selanjutnya. Iya, bagaimana menurut kalian? Membuang sampah di pinggir jalan dengan sembarangan, illegal logging, polusi udara dan kemacetan, sampah-sampah yang sulit terurai di sungai. Melihat gambarnya saja sangat tidak nyaman, apalagi kalau kita harus tinggal di daerah tersebut. Tetapi inilah fakta yang kita alami sekarang. Kalau kalian bisa memilih, kalian ingin tinggal di daerah seperti gambar pertama atau gambar kedua? Ya, tentu saja gambar yang pertama ya. Ibu juga akan memilih seperti itu. Setelah kalian memperhatikan gambar pada slide yang Ibu siapkan tadi, silakan berdiskusi dalam kelompok. Kalian diskusikan apa saja tanggung jawab manusia dalam memelihara alam dan bukti Allah memelihara alam semesta ini. Ibu akan berikan waktu berdiskusi kalian selama 30 menit. Silakan. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi bab 5, Allah memelihara ciptaannya. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak begitu saja meninggalkan bumi ini berjalan sendiri. Sebaliknya, Allah terus terlibat dalam kehidupan umatnya dan tetap saja memelihara umatnya. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Dia adalah Bapa yang penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Perhatian Allah yang terus-menerus atas ciptaan dan umatnya merupakan tindakan pemeliharaan Allah yang berlangsung sepanjang masa. Meskipun terkadang manusia secara sengaja maupun tidak sengaja telah menghancurkan alam dengan berbagai cara. Ada juga bencana alam yang juga menghancurkan alam. Namun, pemeliharaan Allah terus berlangsung. Selanjutnya ada 3 aspek dalam pemeliharaan Allah terhadap alam ciptaannya ini. Ibu akan jelaskan sebagai berikut. Aspek yang pertama adalah pelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan
melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Raja Daud dalam kitab Mazmur itu sangat jelas. Raja Daud menyatakan, "Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan." Perkataan Raja Daud ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal ke-36 ayatnya yang ke-7. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata peliharakan. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-17 yang menyatakan demikian. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Aspek yang kedua, yaitu penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Ia menciptakan musim. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Dan juga memberi makan manusia dan hewan. Pernyataan ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Setelah air bah menghancurkan bumi, Allah memperbaharui janji penyediaan ini dengan berfirman, "Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Firman Tuhan ini terdapat di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Beberapa mazmur menegaskan kebaikan Allah dalam menyediakan kebutuhan bagi makhluk ciptaannya. Contohnya terdapat di dalam Mazmur 104 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-35, dan juga di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Allah sendiri menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara Ayub. Itu terdapat di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai 38. Dan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Allah menyediakan kebutuhan burung-burung di udara dan bunga bakul di padang. Pernyataan Yesus ini terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 26 sampai 30. Juga dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-29. Dan aspek yang terakhir adalah aspek pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Dia juga memerintah dunia ini. Oleh karena Allah berdaulat, peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi menurut kehendaknya dan dalam pengawasannya. Kadang-kadang Dia turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Sekalipun demikian, Dia
Dia tidak pernah berhenti menunjukkan pemeliharaan dan kekuasaannya. Setelah terjadi bencana, kehidupan terus berlanjut. Mungkin kamu bertanya, jika Allah memang Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan terjadinya bencana dan kerusakan alam? Jawabannya adalah karena dosa. Dosa telah menyebabkan manusia melakukan segala cara demi memenuhi kepentingan dirinya sendiri, termasuk di dalamnya mengeruk alam tanpa batas. Semua hasil bumi, baik yang berasal dari dalam perut bumi seperti minyak, gas, besi, timah, emas, perak, dan lain-lain diambil dengan sangat serakah. Belum lagi pertambangan-pertambangan yang sangat merusak alam. Hasil hutan diambil sebanyak-banyaknya. Penebangan pohon dan tanaman lainnya menyebabkan hutan menjadi gundul dan terjadi erosi dan banjir yang tidak jarang malah merugikan manusia itu sendiri. Ibu sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok untuk membuat clipping dengan tema kerusakan alam. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya secara singkat dan jelas, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Berdasarkan diskusi, pendalaman materi, dan presentasi yang sudah kalian lakukan tadi, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dengarkan baik-baik, silakan dicatat. Allah adalah pencipta dan pemelihara semua ciptaannya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, keadaan bumi dan manusia tidak lagi sama. Manusia berdosa selalu ingin memuaskan dirinya sendiri, mengeksploitasi alam demi kepentingan pribadi dan kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas yang terakhir dan bukan yang utama. Bahkan dengan menggunakan ayat Alkitab bahwa manusia diberi hak atau tugas untuk mengelola alam ini, dijadikan alasan untuk melakukan perbuatan mereka terhadap alam tanpa memperdulikan keberlangsungan alam dan makhluk hidup di dalamnya. Bumi yang awalnya indah menjadi rusak. Hewan dan tumbuh-tumbuhan terancam punah karena habitatnya pun telah rusak. Meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah, karena kasih dan pemeliharaan Allah berlangsung terus-menerus. Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian, yaitu untuk menuliskan refleksi singkat mengenai Allah memelihara alam dan lingkungan hidup. Sertakan juga bukti seperti yang telah dijelaskan di dalam uraian materi, kemudian kumpulkan hasilnya untuk dinilai oleh guru. Kamu telah mempelajari bahwa Allah mencipta, memelihara, dan memperbaharui alam dan lingkungan hidup. Jadi, Allah tidak hanya memelihara
dan menyelamatkan umat manusia, namun juga memelihara dan menyelamatkan alam lingkungan hidup. Apa artinya bagi hidupmu dan imanmu? Terkadang untuk mengekspresikan diri, kamu dan teman-temanmu mengadakan aksi coret-coret tembok atau tertentu jika berjalan melintasi alam. Ada juga orang yang cenderung iseng menggores pohon dan mematahkan tangkai bunga. Bahkan meja di sekolah pun menjadi korban coretan ataupun korban lainnya. Setelah mempelajari topik ini, apakah timbul penyesalan jika kamu pernah melakukan salah satu dari aksi ini? Tuliskan refleksi ini kurang lebih 3/4 halaman dan dikumpulkan minggu depan. Hasil diskusi dan clippingnya boleh dikumpulkan ke depan. Ibu akan berikan penilaian untuk tugas-tugas kalian. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, terlebih dahulu Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas suasana belajar yang sangat menyenangkan, partisipatif, dan sangat memberkati hari ini. Dan Ibu juga sangat bangga dan senang sekali semua peserta didik sangat antusias dalam belajar. Ibu harapkan minggu depan pada pertemuan berikutnya semangat kita masih tetap sama, bahkan meningkat dari hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang kegiatan belajar mengajar kami. Berilah kami hikmat, kepintaran, akal budi, agar kami mengerti apa yang telah disampaikan oleh guru kami dan kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, sepanjang kegiatan kami di sekolah hari ini, kiranya Tuhan tetap memberkati. Haleluya, amin. Hari ini telah selesai, silakan beristirahat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.